Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas materi tentang fungsi kuadrat, khususnya dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi sebelum masuk menggambar grafiknya, ada baiknya dulu kita mengenal apa sih itu fungsi kuadrat. Kalau sebelumnya sudah mempelajari tentang persamaan kuadrat, jadi persamaan kuadrat itu kan ada bentuk umumnya. Begitupun dengan fungsi kuadrat ini. Jadi fungsi kuadrat adalah fungsi dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Makanya namanya adalah fungsi kuadrat. Secara matematis, jadi kalau dibuat dalam bentuk kalimat matematika, ini fungsinya bentuknya adalah y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a-nya tidak boleh 0 karena pangkat tertingginya harus 2. Gitu ya. Kalau a-nya tidak boleh 0, b, c-nya ini elemen bilangan real. Jadi kalau persamaan kuadrat di sini sama dengan 0, nah untuk fungsi kuadrat dia masih berbentuk y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Y itu kan bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi sama dengan persamaan kuadrat, ini mutlak harus ada x pangkat 2-nya. Baru dikategorikan menjadi fungsi kuadrat. Kalau ada pangkat 3-nya itu tidak masuk karena ini harus pangkat tertinggi. Jadi harus ada. Itu untuk pengertiannya. Nah, bagaimana untuk menggambar grafiknya? Jadi kita menggunakan aplikasi dulu supaya melihat bagaimana karakteristik dari grafik yang dihasilkan oleh fungsi kuadrat ini. Jadi kita hapus saja dulu. Kita buat kertas berpeta. Kemudian sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi seperti ini. Nah, biasanya kan kalau untuk menggambar grafik kita yang mudah-mudah saja dulu ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini yang paling mudah. Grafik dari X kuadrat seperti ini. Nah, ini ya. Bentuknya seperti parabola atau parabol. Bagaimana kalau kita balik menjadi Y sama dengan min X kuadrat? Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kita coba atur supaya warnanya tidak sama. Nah, jadi yang merah itu negatif, yang abu-abu ini yang positif. Ini bedanya.
Ini kita mainkan A-nya ya. Jadi dengan B, C sama dengan 0, seperti ini grafiknya. Misalkan saya punya grafik yang lain, Y sama dengan X kuadrat tambah 3 misalnya. Ya. Kalau yang ini X kuadrat, kalau yang ini yang X kuadrat kita tambah nilai C-nya 3, maka grafiknya bergeser 3 ke atas. Ya, itu bedanya ya. Grafiknya tetap sama, cuma dia bergeser 3 satuan ke atas. Untuk membuktikan, kita pasang di sini. Di sini titik 2,4. Nah, setelah ditambah 3, nah ini menjadi 2,7. Jadi titik A tadi ini, titik A-nya 2,4 menjadi 2,7. Jadi nilai C-nya ini menggeser grafik ke atas. Atau kita coba lagi yang grafik yang ini. Yang min X kuadrat ya. Kita coba. Y sama dengan min X kuadrat tambah 3. Nah, grafiknya dari yang merah tadi ini yang merah berubah menjadi sini. Grafiknya naik juga 3 satuan. Kita coba kurangi ya. Y sama dengan X kuadrat kurang 3. Nah, oke, kita dapat yang ini. Yang ini ternyata grafiknya turun sebanyak 3 satuan. Bagaimana kalau kita buat seperti ini lagi? Ini kita tidak usah tampilkan dulu. Nah, kembali ke ini yang dua tadi. Ada 2 grafik. Ini. Bagaimana kalau kita lengkapkan dengan B-nya? Misalnya Y sama dengan X kuadrat tambah 3X. X kuadrat tambah 3X. Ini yang bol. Ini grafiknya ini. Yang tadinya ini dia bergeser ke sini. Dia bergeser ke sini. Kita hapus saja ini dulu. Dari grafik ini pindah ke sini. Jadi kalau tadinya titiknya ini misalnya di sini 1,1, sekarang di sini titiknya menjadi berapa ini? Min 1, min 2. Min 1, min 2. Jadi ini bergeser sejauh 3 ke bawah dan 2 ke sini, samping. Untuk pergeserannya ya itu tidak terlalu
nanti dibahas. Yang akan dibahas nanti bagaimana modelnya. Nah, sekalian mau perlihatkan melalui aplikasi. Jadi kita tutup saja ini, kita tampilkan yang ini tadi. Bagaimana kalau A-nya bukan 1? Nah, bagaimana kalau A-nya bukan 1? Misalnya Y sama dengan 2x kuadrat. Nah, masih tetap seperti ini. Kalau tadi ini x kuadrat, ini x kuadrat, sekarang ini menjadi 2x kuadrat. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita buat jadi 3? Misalnya Y sama dengan 3x kuadrat. Nah, seperti ini. Kita buat lagi misalnya Y sama dengan 10x kuadrat. Dapat seperti ini. Jadi dari grafiknya melebar ini tadi, ini jadi ini. Jadi kalau A-nya itu berpengaruh pada lebar atau sempitnya ini. Semakin besar A-nya, semakin kecil ini jaraknya dari sini. Perhatikan ini. Kalau yang tadinya A-nya 1, ini besar sekali. Membuka besar ya. Nah, semakin kecil karena A-nya besar. Tapi kalau A-nya yang negatif, ini yang merah, maka terbalik ke bawah, membuka ke bawah. Misalnya seperti ini, Y sama dengan min 3x kuadrat. Nah, seperti ini. Grafiknya kan seperti ini ya, ini yang tadi minus. Ini. Yang tadinya yang merah menjadi seperti ini. Itu pengaruh dari A. Jadi kalau A-nya positif, dia membuka ke atas. Kalau A-nya negatif, membuka ke bawah. Oke, lanjut. Ini untuk memperlihatkan lebih awal dulu. Nah, kalau kita buat baru saja ya. Kita tidak usah simpan ini. Oke. Bagaimana menggambar grafik? Saya contohkan dulu melalui aplikasinya. Misalnya Y sama dengan X kuadrat dikurang X tambah 2 misalnya. Seperti ini. Nah, ini grafiknya. Dia tidak memotong sumbu X. Ini sumbu X. Grafiknya melayang. Kalau pakai aplikasi, enak saja menggambarnya seperti ini. Tinggal ketik fungsi kuadratnya, dapat gambarnya. Tapi ini menggunakan aplikasi, nanti saya perlihatkan caranya. Kita akan menggambar grafiknya. Dengan bantuan ini dulu, kita akan melihat nanti apa-apa yang kita butuhkan. Misalnya saya punya fungsi lain, Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 6x tambah 2. Oke, kita ganti warnanya. Warna merah misalnya. Nah, seperti ini. Ini yang merah, 2x kuadrat dikurang 6x tambah 2. Seperti ini. Fungsi yang lain lagi.
Misalnya Y sama dengan min 2x kuadrat tambah 8 misalnya. Ini grafiknya terbalik. Ini tadi. Kita warnai misalnya ini biru supaya kelihatan jelas. Berbeda tiap grafik. Seperti ini. Perhatikan dulu yang warna hitam. Ya, untuk yang warna hitam kita bisa menentukan titik ini ya, titik puncaknya ini, titik A 0,5, 1,75. Pecahannya itu 1/2, berapa ini? 1/3/4. Ini ya. Ini 0,5, X-nya 0,5, Y-nya 1,75. Ini tidak memotong sumbu X. Tapi memotong sumbu Y-nya di mana? Kita ini. Ya, perhatikan memotong di manakah sumbu Y-nya? Nah, di titik D. Titik D itu 0,2. Jadi grafik ini yang hitam ini yang ini X kuadrat, yang ini ya. Ya, yang ini. Ini gambar grafiknya sekarang yang tampil. Grafiknya memotong sumbu Y, ini sumbu Y di titik D. D itu ini 0,2. Dengan titik puncak, ini titik puncak yang titik A. Ini titik A-nya. Nah, titik puncaknya adalah 0,5, 1,75. Ini nanti kaitannya kalau kita akan menggambar grafik. Lanjut ke grafik yang warna merah. Nah, yang warna merah ini kita hilangkan dulu ini. Ya, seperti ini gambarnya. Nah, untuk puncaknya ini titik B. Titik B itu yang mana ini? Titik B itu yang ini. 1,5, min 2,5. Ini titiknya. Titik B. Dia memotong sumbu Y. Sumbu Y di titik E. Titik E itu 0,2. Ini. Untuk yang warna merah ini ya, yang tampil. Dia memotong di titik E 0,2. Dan memotong sumbu X di mana? Kita lihat ini dengan sumbu X di titik H dengan titik G. Titik H-nya berapa ini? Ini titik H-nya 0,38,0. Titik G-nya 2,62,0. Jadi titik potong dengan sumbu X. Kalau di persamaan kuadrat inilah akar-akarnya. 2,62 dengan 0,38. Y-nya kan 0 ya. Berarti ini jadi persamaan kuadrat. Inilah akar-akar. Kalau yang tadi yang hitam itu tidak ada ininya. Ini yang pertama tadi. Ini melayang. Ini karena tidak memiliki akar real. Ini ya. Ini maksud saya.
dia tidak memiliki akar real. Kenapa tidak memiliki akar real? Karena diskriminannya kecil 0. Diskriminan kan? Coba hitung ini. Ini kan diskriminannya B kuadrat dikurang 4AC. Ini sudah diperoleh di persamaan kuadrat. B-nya min 1 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya 2. 1 dikurang 8 sama dengan min 7. Ini negatif, berarti dia tidak memiliki akar real. Makanya dia melayang seperti ini. Dia tidak memotong sumbu X. Itu. Jadi yang dibutuhkan untuk menggambar adalah titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Kemudian ini titik puncak. Perhatikan titik puncaknya. Titik puncaknya ini ya. Dia kan pas tengah-tengahnya antara titik H ini dengan titik Y ya. Pas tengah-tengahnya sini. Atau kita bisa lihat di grafik yang satunya. Ini mungkin lebih jelas. Nah, untuk grafik ini kita nanti tampilkan sesuai kebutuhan. Nah, untuk grafik ini ketika saya membutuhkan perpotongan antara sumbu Y-nya, nah, kita lihat ini dengan ini. Dia memotong di titik I 0,8. Titik 0,8. Ini puncaknya ya. Titik 0,8. Kemudian perhatikan titik potong sumbu X-nya. Ini dengan sumbu X. J dengan K, titik J, titik K. Min 2,0 dan 2,0 ini. Ini titik potongnya dengan sumbu X. Atau akar-akarnya kalau dia jadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya X kuadrat tambah 8X. Min 2X kuadrat tambah 8 sama dengan 0. Itu kalau persamaan kuadratnya. Dapat akar-akar min 2 dengan 2. Jadi perhatikan ini titik puncaknya. Ini seperti membagi dua ya. Ini membagi dua. Titik puncak itu membagi dua grafik. Separuhnya ke sini, separuhnya ke sini. Ini sama persis. Jaraknya sama. Jadi kalau yang paling dibutuhkan adalah akar-akarnya nanti. Jadikan persamaan kuadrat, kemudian cari akar-akarnya, maka tengah-tengahnya itulah titik puncaknya. Atau kita cari perpotongan dengan sumbu Y-nya. Perpotongan sumbu Y-nya ya disitulah sekitarannya nanti. Gunanya apa? Ketika kita disuruh menggambar nanti grafik, itu kan kita tidak tahu titik-titik mana yang akan kita gunakan. Nilai-nilai X berapa sih yang akan kita gunakan. Jadi kecuali soalnya menyuruh kita lengkap bahwa gunakan X yang ini, itu kan bisa saja. Tidak perlu seperti ini. Kecuali tidak disuruh memilih nilai X, merupakan hak masing-masing. Jadi inilah pentingnya kita mengetahui apa-apa yang dibutuhkan nanti di sini. Jadi yang pertama dicari apakah dia memiliki akar real. Kemudian tengah-tengahnya pasti di situ nanti sumbu simetri ya. Ini kan simetri lipat, sumbu simetrinya. Dan ada puncaknya di situ dari grafik nanti. Jadi grafik fungsi kuadrat dia harus berbentuk seperti ini, parabol. Karena kalau dapatnya nanti grafik seperti ini kan sebagian. Nanti misalnya memilih nilai-nilai X yang lain, misalnya grafiknya seperti ini saja. Nah,
tidak sampai. Ini juga grafiknya bisa saja persamaan kuadrat, bisa saja juga bukan. Karena memilih nilai-nilai X yang tidak tepat. Misalnya kalau menggambar ini cuma memilih nilai X min 2 sampai 0, ya gambarnya seperti ini. Saya untuk yang gambar ini ya, sampai sini saja. Nah, ini tanggung ini. Gitu. Nah, dengan menggunakan soal yang sama, kita akan menggambar grafiknya. Ini kita hapus saja dulu ini. Kemudian kita ganti baru lagi. Nah, kita tidak usah tampilkan. Nanti nih kita butuhkan, baru kita tampilkan. Oke. Misalnya soalnya seperti ini. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan berapa, bagus ini, X kuadrat dikurang 5X dikurang 6. Misalnya seperti ini. Jadi kalau soalnya cuma seperti ini, nah disinilah kita akan memilih nilai-nilai X sehingga nanti kita memperoleh grafik yang bentuknya parabol. Kecuali di soal ini ditentukan untuk nilai X sekian, misalnya nilai X antara 1, 2, 3, dan seterusnya misalnya. Itu kan bisa langsung saja kita memasukkan nilai-nilai X ke fungsi. Masalahnya kalau tidak ada nilai-nilai X yang ditentukan. Jadi sekali lagi, kalau nilai X-nya ditentukan, tinggal pakai nilai X yang ada di soal, kemudian gambarkan. Kecuali seperti ini tidak ada, maka kita gunakan cara seperti ini. Pertama kita jadikan dulu titik potong sumbu X-nya. Berarti ini kan Y sama dengan 0 ya. Berarti X kuadrat dikurang 5X kurang 6 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan dapat seperti ini. Cari bilangan ditambah dapat min 5, tapi dikali dapat min 6. Itu bilangannya min 6 dengan 1. Min 6 tambah 1, min 5. Min 6 kali 1, min 6 ya. Berarti diperoleh X kurang 6 sama dengan 0. Atau X tambah 1 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 6 atau X sama dengan min 1. Nah, inilah titik potong dengan sumbu X. Berarti antara titik ini min 1 dengan 6 ini ada titik puncaknya nanti. Berarti saya bisa mengambil nilai-nilai X ya ini antara 6 sampai min 1 boleh. Boleh juga dilebihkan. Bisa juga mencari berikutnya titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y kebalikannya, berarti X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 berarti tinggal ganti X-nya 0, X-nya 0. Berarti di sini Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 kurang 6. Y sama dengan min 6. Nah, berarti kita mencari nilai X min 6. X sama dengan 6 juga. Bagaimana caranya ya? Kita mulai dari angka 6. Bolehkah lebih dari 6? Boleh. Berarti untuk X-nya 7. Misalnya saya mencari X7 sampai
min 1. Ini mewakili saja ya. Berarti kita cari di sini untuk X sama dengan misalnya 7. Berarti diperoleh Y sama dengan 7 kuadrat dikurang 5 kali 7 kurang 6. Ini 49 kurang 35 dikurang 6. 49 kurang 35 itu min 4, positif 14. 14 kurang 6 itu dapat 8. Kemudian X sama dengan 6. Ini dapat tadi, kalau X nya 6 pasti Y nya 0 ya, jadi tidak perlu. Kemudian X sama dengan 5, dapat Y sama dengan 5 kuadrat dikurang 5 kali 5 kurang 6. Y nya dapat min 6. 25 kurang 25 ya. Kemudian X nya 4, berarti Y sama dengan 4 kuadrat dikurang 5 kali 4 dikurang 6. 16 dikurang 20 dikurang 6, berarti min 10. X sama dengan 3, Y sama dengan 3 kuadrat, 5 kali 3 kurang 6. 9 kurang 15 kurang 6. 9 kurang 24 itu dapat minus 15. X sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2 kuadrat, 5 kali 2 kurang 6. 2 pangkat 2 itu 4. 5 kali 2 10 kurang 6. Min 16 tambah 4 itu min 12. X sama dengan 1. Y sama dengan, sorry, bukan 2. Ini 1 ya. Jadi 1 kuadrat dikurang 5 kali 1 kurang 6. Jadi 1 dikurang 5 kurang 6 dapat min 10. Kemudian X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 kurang 6 sama dengan min 6. Ini sudah ada tadi. X sama dengan min 1, Y sama dengan min 1, pasti Y nya sama dengan 0. Ini sudah ada tadi ya. Boleh ditambah X sama dengan, kita langsung ke X sama dengan berapa sini? Min 1 min 2, berarti Y sama dengan berapa sini? Min 2 kuadrat dikurang 5 kali min 2 kurang 6. Sini 4 tambah 10 dikurang 6. 14 dikurang 6 dapat 8. Nah, kita memperoleh beberapa titik di sini ya. Ini biasanya kita buat dalam bentuk tabel, kan? Biasanya kan kita buat dalam bentuk tabelnya. Jadi tabelnya seperti ini. Nah, gini kan. Ini supaya lebih jelas saja. Sini kan biasanya X, Y. Sini X, Y nya. Biasanya kan ditulis seperti itu. Jadi kita mulai dari X dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 1. Kita masih perlu 1 kolom lagi.
Oke, tidak apa-apa, kita buat seperti ini saja. Oke. Nah, di sini 7, X-nya 7. Kemudian kita peroleh nilai Y. Untuk X min 2, Y-nya 8. Untuk X-nya min 1, Y-nya 0. Kemudian X-nya 0, Y-nya min 6. X-nya 1, Y-nya min 10. Kemudian X-nya 2, Y-nya min 12. X-nya 3, Y-nya min 15. Kemudian ini tidak ada salah hitung ya, min 15, min 21, salah hitung kayaknya ini ya, sorry, mohon maaf ini ya. 9 kurang 15 itu min 6, min 6 kurang 6 itu min 12. Oke, mohon maaf ini, mohon maaf, seharusnya di sini min 12. Kemudian X-nya 4 kembali min 10, di sini min 6. Kemudian kalau X-nya 6, tadi Y-nya 0. Kemudian X-nya 7, Y-nya 8. Perhatikan angka ini ya. Ini 8, 0, min 6, min 10, min 12 kembali berulang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sumbu simetrinya ada di tengah-tengah ini nanti. Antara 2 dengan 3 itu adalah 2,5. Itu kalau mau mendapatkan nanti titik puncaknya. Nah, inilah yang kita butuhkan. Ini kan X, Y-nya min 2,8. Perlu dituliskan ya. Ini min 2,8. Untuk ini min 1,0. Ini 0,6 dan seterusnya. Nah, bagaimana menggambar grafiknya? Ya tinggal kita pasang titik-titik ini di kertas berpetak. Ya. Ini cara untuk memperoleh nilai Y berdasarkan nilai X. Seandainya soal menyiapkan nilai-nilai X, maka kita tinggal langsung ke sini. Ini ya, tinggal langsung memasukkan nilai-nilai X-nya saja. Tidak perlu mencari berapa titik potongnya dengan sumbu X misalnya, berapa titik potong dengan sumbu Y-nya. Jadi bisa langsung mencari karena di soal sudah ditentukan nilai X yang akan kita gunakan. Tapi karena ini tidak disediakan, maka supaya gambarnya lebih bagus, kita cari dulu seperti ini. Kita tampilkan X dan kertas berpetaknya. Nah, yang pertama adalah nilai dari min 2. Nah, ini kita pakai warna apa bagus ya, warna biru. Ini dulu, min 2,8. Nah, untuk min 2,8 karena 8-nya tidak muncul, kita tampilkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita kecilkan dulu supaya lebih muat. Oke. Ini skala 2 ya. Min 2,8 itu titiknya di sini. Ini titiknya. Kemudian min 1,0. Min 1,0 itu ini antaranya. Oh, ini langsung seperti ini. Ini ada 5 baris. Satunya anggap di sini. Kemudian kita cari karena paling tinggi nilainya 8 tadi, sorry. Kita ulangi dulu.
8 paling tinggi ini 8, berarti kita maksimalkan 8-nya. Ya seperti ini. Supaya jelas kita pakai warna ini. Min 2,8 ini ya. Kemudian min 1,0 untuk ini, min 1,0 di sini. Kemudian 0, min 6 ini. X-nya 0, Y-nya min 6. X-nya 1, Y-nya min 10. Ini. Lurus di sini. Oke, ini menghalangi tadi ini. Tapi tidak apa-apa. Kemudian 2, min 12. Ini 2, X-nya 2 lurus. Kemudian ini min 12. Mohon maaf ini mengganggu karena kalau kita tulis tidak apa-apa, nanti lanjut saja dulu. Kemudian 3, min 12 lagi. Nah, ini 3-nya di sini. Berarti masih dekatan di sini juga. Nah, kemudian setelah itu 4, min 10 ini dia. Kemudian 5, min 6. Kemudian 6,0. Kemudian 7,8. Ini 7-nya lurus agak tengah-tengah sini. Nah, untuk mencari titik puncaknya ini antara 2 dengan 3 itu 2,5 ya. Berarti masukkan ke fungsi sini. Berarti X sama dengan 2,5. Dapat Y sama dengan 2,5 kuadrat dikurang 5 kali 2,5 dikurang 6. 2,5 pangkat 2 itu 6,25. 5 kali 2,5 itu 12,5 dikurang 6. 6 kurang 6 0,25 berarti 12,25 minus. Nah, minus 12,25 ya, di bawah seperempatnya ya. Seperempatnya dari 3. Kalau min 13-nya di sini, berarti di sini bagian-bagian sininya saja. Anggap sini ya. Nah, untuk grafiknya, jadi mohon maaf karena tabelnya berada pas di sini. Jadi grafiknya tinggal kita hubungkan dengan kurva mulus. Ya, seperti ini. Inilah yang agak repot biasanya. Nah, tinggal hubungkan ini yang mulus. Jangan pakai penggaris karena kalau pakai penggaris itu biasanya nyiku di sini pas titiknya ada ya. Bukannya mulus, malah ada kayak sudut. Ini seperti ini. Ah, salah kan? Oke. Berarti inilah grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X dikurang 6. Ini untuk cara menggambar grafik. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk menggambar grafiknya. Jadi bedanya kalau kita menggunakan aplikasi, saya menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Itu kita tinggal ketik di sini, itu dapat gambarnya. Tapi yang dibutuhkan skill menggambar grafiknya. Ketika kita menggambar, kita pasti bisa menghitung-hitungnya dulu. Nah, dari hitungan itulah yang seperti ini yang warna hijau, kita memperoleh gambar seperti ini. Mohon maaf kalau gambarnya kurang sedap dipandang. Ya, intinya mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.